Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persiapan UPPPG Matematika 2001. Sekaligus ini juga bisa menjadi persiapan P3K untuk bidang studi matematika. Karena nanti bidang studi matematika itu ada soal profesionalnya dan pasti tentang berkaitan materi matematika yang soalnya kemungkinan besar tidak beda jauh dengan soal UPPPG Matematika. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum ngopi jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah ngopi langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, soal yang pertama, misalkan jika sin X ditambah 2 cos Y sama dengan 2 dan 2 sin Y ditambah cos X sama dengan 1, maka nilai sin X plus Y berapa? Nah, kalau ada soal kayak gini, cara mudahnya tinggal kita kuadratkan keduanya. Yang ini dikuadratkan, yang ini juga kita kuadratkan. Nah, jangan sampai lupa ya sifat ya. Yang A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya sudah, tinggal kita kuadratkan yang pertama ya. Berarti yang pertama yang sin X ditambah 2 cos Y kita kuadratkan. Dan berarti ingat ya, A-nya sin X, B-nya 2 cos Y. Berarti nanti jadinya sin kuadrat X ditambah 4 sin X cos Y ditambah 4 cos kuadrat Y. Sama dengan 2-nya juga kita kuadratkan ya, berarti 4. Nah, kemudian ruas yang satunya lagi, persamaan yang satu lagi kita kuadratkan juga ya, sama ya. Berarti gimana? Iya, 4 sin kuadrat Y ditambah 4 sin Y cos X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya, karena dikuadratkan tetap 1. Kemudian selanjutnya kedua persamaan tinggal kita tambahkan deh. Nah, kira-kira setelah itu gimana? Nah, jangan sampai lupa ya rumus identitas trigonometri ya, yang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, berarti ini dan ini kita jumlahkan ya, berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Kemudian yang mana lagi? Iya, yang ini dan ini ya, karena sama-sama 4, 4-nya bisa kita keluarkan. 4 dikali sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y. Kemudian ditambah mana lagi? Iya, sisanya ya sama-sama ada 4 juga ya, berarti kita tulis lagi ya. 4 dikali sin X cos Y ditambah sin Y cos X. Nah, sama dengan 4 tambah 1, iya 5. Nah, itu tinggal kita ganti deh, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah 4 dikali sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y juga 1 ditambah 4. Nah, ini, nah ingat ya rumus identitas yang lainnya yang gimana? Iya, yang sin X ditambah Y itu sama dengan sin X cos Y ditambah cos X sin X. Nah, bentuknya udah sama ya. Ya, tinggal ketukar dong ya, sin Y dan cos X-nya ketukar ya. Nah, berarti sebenarnya sama saja ya. Nah, iya, tinggal kita ganti deh sin X plus Y. Nah, sama dengan 5. Ya sudah, tinggal kita kerjakan ya, berarti 1 ditambah 4 kali 1 sama dengan 5 ditambah 4 dikali sin X plus Y sama dengan 5. Nah, 5 dan 5 bisa kita coret ya. Kedua ruas kita kurangi dengan 5, berarti sisanya 4 sin X plus Y sama dengan 0. Nah, karena yang ditanya sin X plus Y berarti 4-nya harus hilang ya, berarti kedua ruas kita bagi dengan 4. 0 dibagi 4 berapa? Iya, 0. Nah, berarti kita dapat ya jawabannya yang C, 0. Oke, bisa ya? Nah, kemudian berikutnya soal nomor 2, kalau ada soal seperti ini, 3 sin pangkat 4X sin 2X dx sama dengan berapa ya? Sudah, kita tulis dulu ya soalnya ya, berarti 3 sin pangkat 4X sin 2X dx. Nah, masih ingat ya? Ya, sifat trigonometri sin 2X itu berapa? Iya, sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Ya sudah, sin 2X-nya kita rubah sama 2 sin X cos X. Berarti jadi integral 3 sin pangkat 4X, 2 sin X cos X dx. Ya sudah, ini sama-sama sin X ya, berarti bisa kita gabung ya, bisa kita kerjakan karena dia masih satu variabel. Nah, 3 dikali 2, 6, sin pangkat 4X dikali sin X berarti sin pangkat 5X dikali cos X dx. Nah, setelah itu tinggal gimana? Nah, ingat ini ada sin X, ini ada cos X, berarti kita buat pemisalan. Nah, sekarang misalkan kita umpamakan sin X, kemudian kita turunkan, berarti DU sama dengan turunan sin berapa? Iya, cos X dx. Ya sudah, tinggal kita ganti deh. Ingat ya tadi U itu berapa? U itu sin X, berarti jadi
integral 6 U pangkat 5 DU, karena cos X dx tadi sama dengan DU. Ya sudah, tinggal kita kerjakan ya. Berarti hasilnya gimana? Ya jangan sampai lupa ya integral ya. Berarti tinggal U pangkat 6 ditambah C. Nah karena U-nya tadi sin X, berarti jadinya sin pangkat 6X ditambah C. Nah berarti kita dapat ya jawabannya yang A, sin pangkat 6X ditambah C. Oke, bisa ya? Nah kemudian berikutnya untuk soal nomor 3, misalkan diketahui A sama dengan akar 1 ditambah cos kuadrat X dan B akar 2 min sin kuadrat X. Yang ditanya berapa nilai AB. Nah kira-kira kalau soal kayak ini gimana? Nah jangan sampai lupa ya rumus identitas ya, yang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah ini ada rumus turunannya, berarti kalau sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X, sedangkan cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Selanjutnya tinggal kita substitusi deh, berarti A sama dengan akar 1 ditambah cos kuadrat X. Nah cos kuadrat X-nya ini kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X. Nah berarti jadi akar 1 ditambah 1 min sin kuadrat X. Ya, sudah tinggal kita kerjakan ya, 1 tambah 1 bisa digabung ya. Nah iya, jadi akar 2 min sin kuadrat X. Nah sedangkan B sama ya, akar 2 min sin kuadrat X. Yang ditanya berapa nilai AB-nya. Ya sudah, karena A dan B-nya sama, ketika dikali akar pasti hilang. Berarti nilai AB-nya berapa? Iya 2 sin kuadrat X. Nah ketemu ya jawabannya yang C, 2 sin kuadrat X. Nah ini cara pertama. Nah jika pakai cara pertama ternyata misalkan tidak ada jawabannya, nah kita bisa pakai cara berikutnya, cara yang kedua. Nah kalau cara pertama yang diganti nilai cos kuadrat X, nah cara kedua yang diganti nilai sin kuadrat X yang ini. Ya sudah, tinggal kita kerjakan ya, berarti nilai A nya tetap ya, berarti A sama dengan akar 1 ditambah cos kuadrat X, karena nilainya tetap. Nah nilai B nya yang kita ganti, nah sin kuadrat X nya kita ganti dengan 1 min cos kuadrat X. Nah berarti nilai B nya sama dengan akar 2 min diganti jadi 1 min cos kuadrat X. Ya sudah, tinggal kita kerjakan ya, 2 kurang 1 berapa? Iya 1, berarti B sama dengan akar 1. Nah negatif kali negatif jadi positif ya, ditambah cos kuadrat X. Ya sudah, nah A nya 1 min cos kuadrat X, nah B nya juga 1 ditambah cos kuadrat X, ada akarnya ya. Nah yang ditanya nilai AB nya, berarti nilai AB nya iya akarnya jadi hilang, jadi nilainya 1 ditambah cos kuadrat X. Nah ini cara yang kedua, kalau ternyata cara pertama tidak ada pilihan di pilihan gandanya. Oke, bisa ya? Nah kemudian soal selanjutnya masih tentang trigonometri atau integral, yaitu selesaikan persamaan 2xy kuadrat ditambah y dx ditambah 2x kuadrat y ditambah x dy. Nah kira-kira kalau ada soal kayak gini gimana coba? Ya sudah, masih inget ya aturan integral ya. Misalkan ada ax pangkat n dx, berarti sama dengan ax pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah c. Sudah, tinggal kita kerjakan deh. Hati-hati, yang pertama ini dia diintegralkan terhadap x ya. Nah berarti jadi gimana? Iya, jadi 2x kuadrat y kuadrat per 2 ditambah xy ditambah c. Nah kemudian yang kedua yang sebelahnya terhadap y, berarti 2x kuadrat y kuadrat per 2 ditambah xy plus c. Sudah, ini bisa dicoret ya, 2 dengan 2 bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Berarti tinggal gimana? Iya, tinggal x kuadrat y kuadrat ditambah xy ditambah x kuadrat y kuadrat ditambah xy ditambah c ya. Ini c karena sama-sama konstanta, berarti cukup ditulis satu saja, c. Nah ya sudah, berikutnya tinggal gimana lagi? Nah ini ya sama-sama x kuadrat y kuadrat, berarti bisa kita gabung jadi 2x kuadrat y kuadrat ditambah xy juga, ini bisa digabung ya, berarti 2xy ditambah c karena sama-sama konstanta ya. Oh iya nih, sama dengan 0, ini juga sama dengan 0 ya, ini juga sama dengan 0, lupa tadi kelewat. Nah kemudian di jawaban ada nggak? Nggak ada ya. Ya sudah, nih bisa kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi deh dengan 2. Ruas pertama berarti x kuadrat y kuadrat ditambah 2xy dibagi 2 juga sisanya xy, karena konstanta nggak ngaruh berarti ditambah c sama dengan 0. Nah berarti kita dapat ya jawabannya yang mana? Iya, jawabannya yang A ya, yang x kuadrat y kuadrat ditambah xy sama dengan c. Oke, bisa ya?
Nah, kemudian soal berikutnya, selesaikan persamaan dy per dx sama dengan 2x min 3x kuadrat per y adalah berapa? Nah, kalau soal kayak ini gimana coba? Sudah, tinggal kita kali silang saja ya. Berarti 2x min 3x kuadrat dx sama dengan y dy. Ya sudah, sama ya kayak contoh sebelumnya prinsipnya ya. Nah, sekarang pertama kita integralkan dulu terhadap x ini ya. Berarti jadi gimana? Iya, 2x kuadrat per 2 min 3x pangkat 3 per 3 ditambah c. Kemudian yang sebelah kanan lagi ya terhadap y ya, berarti gimana? Iya, y pangkat 2 per 2 ditambah c. Nah, ini 2 dengan 2 bisa dicoret, kemudian 3 dengan 3 juga bisa dicoret. Nah, tapi masih ada per ya, per 2. Nah, biar hilang per dia bahkan, iya kedua ruas kita kali deh dengan 2. Jadinya berapa? Iya, jadinya 2x kuadrat min 2x pangkat 3 ditambah c sama dengan y pangkat 2 ditambah c. Kemudian selanjutnya tinggal kita cocokkan deh jawabannya dengan pilihan yang tersedia ya. Berarti gimana? Iya, 2x kuadrat min 2x pangkat 3 min y kuadrat ditambah c sama dengan 0. Nah, ingat c-nya itu nggak berubah-berubah ya karena dia konstanta. Oke, bisa ya? Oke, mungkin pesan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan terus jadi kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya masih tentang soal UPPPG 2021, linknya ada di atas. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam matematika.